Halo, selamat datang ke Bali. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang momentumnya pas banget nih, yaitu Ramadan. Pas sekali. Dan sumber yang kita bedah kali ini tuh punya sudut pandang yang beda banget. Jadi Ramadan itu dilihat hampir kayak apa ya, semacam bootcamp buat diri sendiri. Bootcamp ya. Semacam latihan intensif kita. Betul, latihan intensif buat mental dan karakter. Menarik kan? Menarik, menarik. Oke, poin pertama ini. Ini langsung relate banget sih, apalagi buat kita yang super sibuk ya. Benar. Soal gimana caranya menyeimbangkan puasa sama kerjaan, sama tugas-tugas. Itu tantangan klasik sih tiap tahun. Iya kan? Tapi yang menariknya, di percakapan itu mereka nggak cuma bahas soal nahan lapar sama haus. Oh, bukan cuma itu ya? Bukan, tapi juga menahan diri dari emosi, nahan rasa mager, sampai godaan, yaitu scrolling media sosial tanpa tujuan, Wah, yang terakhir itu. godaan zaman sekarang banget, kan? Jadi ini semacam latihan disiplin yang total. Betul sekali. Dan kata latihan itu emang kuncinya. Karena dengan melihatnya sebagai latihan, tantangan itu bukan lagi jadi beban, tapi jadi inti dari momen riset diri. Momen riset. Oke. Iya, soal scrolling tadi juga relevan banget. Puasa itu kan intinya menahan konsumsi. Dulu mungkin cuma makanan, sekarang konsumsi informasi non-stop juga jadi tantangan. Benar juga ya. Nah, dari latihan ini, hasil yang paling kuat itu tumbuhnya empati. Saat kita ngerasain lapar, kita jadi lebih terhubung sama mereka yang mungkin merasakannya setiap hari. Oh, karena kita mengalami langsung ya. Nah, itu dia. Jadi ini bukan cuma soal kita doang, tapi soal kemanusiaan. Oke, jadi ini semacam latihan empati intensif ya. Tapi kan pertanyaannya, ini kan cuma sebulan. Betul. Terus apa gunanya buat 11 bulan lainnya? Nah, di sini nih ada satu analogi yang tajam banget di percakapan itu. Gimana tuh? Gini katanya, kalau kita nggak bisa ngatur diri sendiri, gimana mau ngatur tanggung jawab yang lebih besar? Wah, dalam itu. Iya kan? Ini dilihat sebagai fondasi kepemimpinan. Tepat sekali. Dan itu nyambung ke tujuan akhirnya kan? Yaitu menjadi versi diri yang lebih baik. Lebih sabar, lebih peduli, lebih jujur. Tapi ujiannya bukan pas Ramadannya itu ya? Justru itu poin krusialnya. Ujian sebenarnya itu ya setelahnya. Gampang kan jadi orang baik selama sebulan penuh? Iya juga sih, suasananya mendukung. Nah, pertanyaannya, apa kesabaran itu masih ada pas bulan Syawal nanti? Misalnya pas lagi kejebak macet. Itu ujian sesungguhnya. Betul. Perubahan jadwal makan itu kan sementara. Tapi perubahan karakternya, itu yang harusnya jadi tujuan permanen. Jadi bisa dibilang Ramadan ini bukan garis finish ya? Sama sekali bukan. Ini tuh lebih kayak kamp latihan. Kamp pelatihan, oke. Betul. Sukses atau enggaknya, itu diukur dari kebiasaan baik apa yang berhasil ngempel dan kita bawa terus ke 11 bulan berikutnya. Nah, ini jadi pemikiran yang bagus nih buat Anda yang dengerin. Mungkin daripada bikin daftar resolusi yang panjang, Satu aja ya. iya, coba deh renungkan sejenak satu kebiasaan spesifik apa yang mau Anda bangun di Ramadan kali ini, tapi yang benar-benar bisa dipertahankan sampai ketemu Ramadan tahun depan. Itu tantangannya.